Berduka sukacita pada saat ini atas segala berkat pimpinan Tuhan kepada kita dapat hadir di rumah Tuhan ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada hamba Tuhan pimpinan jemaat ini, Bapak Pastor Ibu, yang sudah menyampaikan undangan, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Waktu itu kami sudah sepakat syarat terakhir bulan Juni, tapi untuk mulai karena kami juga pergi melayani ke Sumatera saat lalu, tahapan Uni Plus Ministry. Jadi kami kembali ke jemaat di mana kami dulu melayani di daerah Riau. Saat lalu seperti ini ada berkisar 14 jiwa dan saat ini masih ada berkisar lagi, mungkin sekitar 4 orang lagi. Terima kasih kepada orang-orang muda kita yang menyampaikan pujian kepada Tuhan, berjalan dalam terang Tuhan ya. Dan juga kepada yang lain yang menyampaikan kebenaran supaya anak kita menikmati berkat Tuhan pada sahabat, walaupun hari Sabat itu hari libur, bisa main layangan, main bola, ya main pesawat. Tetapi hari Sabat adalah hari kenikmatan, hari kudus Tuhan. Kita tidak melakukan acara usaha kita seperti biasanya, tapi kita memberikan waktu kita hanya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sahabat, ini judul khotbah yang saya bawa adalah Yesus sobat dan sahabat kita, atau Yesus sahabat dan sahabat kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dunia sibuk, sangat sibuk, ya, tidak kenal berhenti. Satu kali saya pergi ke Singapura dari Pulau Batam naik kapal feri. Begitu tiba di Singapura, saya perhatikan orang berhamburan dari feri keluar. Saya juga lari. Saya kira kapal ini mau tenggelam atau terbakar, jadi saya juga lari. Pada waktu saya lari, saya perhatikan ada apa ini? Ternyata rupanya bukan oleh karena kapal mau terbakar atau mau tenggelam, tapi memang orang di sana sangat sibuk sampai lari dari kapal untuk melaksanakan urusan. Dunia sangat sibuk. Ya, salah satu dari semboyan Citibank, the city never sleep. Artinya penduduk kota tidak pernah tidur karena begitu sibuknya ya, 24 jam. Bila kalau kita perhatikan gambar ini, bagaimana orang sangat terburu-buru ya melakukan segala urusan-urusannya. Kenapa orang begitu sibuk ya? Apa sih yang dicari orang? Ya, orang mencari uang dan harta. Ada anak-anak yang isinya begini. Apa yang dicari orang? Apa namanya? Uang. Ya, orang sibuk mencari uang. Orang sibuk mencari harta. Tapi memang orang bukan hanya mencari uang dan harta. Orang juga sibuk mencari pangkat, mencari kedudukan. Kalau bisa pangkat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi, orang sibuk supaya dapat kedudukan dan pangkat. Orang juga sibuk meniti karir. Walaupun sudah usia pensiun, dia belum mau pensiun. Dia masih meniti karirnya supaya karirnya makin mantap. Ada juga orang yang sibuk, tapi sibuknya untuk apa ya? Sekolah. Ya. Mereka bilang apa? Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa sekolah. Ya, ini dia. Orang-orang sangat sibuk, mulai dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, tamat itu lanjut lagi, sekolah dasar, tamat sekolah dasar, sekolah lanjut tingkat pertama, tamat sekolah lanjut tingkat pertama, sekolah menengah umum atau sekolah kejuruan. Habis itu ngambil kesarjanaan, S1, tamat S1, S2, tamat S2, S3, tamat S3, S4, ya. Mungkin orang tidak sebutkan S4. Ya, mereka bilang post doctoral studies. Ya, ada orang yang gelarnya itu lebih panjang daripada namanya. Orang tidak hati bersekolah, punya gelar doktor lebih panjang daripada namanya. Begitulah orang sangat sibuk mencari segala sesuatu. Apa akibatnya? Ya, akibatnya capek berkepanjangan. Ya, orang bilang ini dengan 5L. Apa ini 5L ya? Letih, lesu, lelah,
loyo. Kalau orang Barat bilang loja. Nggak loja, capek, stres, depresi. Bahkan ada orang yang ingin bunuh diri karena terlalu capek. Kita masih ingat bagaimana orang-orang yang sudah stres, banyak masalah, dia naik ke menara tower telepon seluler, dia mau loncat, mau bunuh diri. Ya polisi dan orang baik yang busuk-busuk supaya turun. Ya ada yang turun, berhasil juga dibusuk turun. Tapi satu saat dia lagi naik ke atas jembatan lalu mati juga. Ya begitulah kalau orang terlalu capek berkepanjangan. Ya orang terus stres dan stres terus. Tapi pada saat ini kabar baiknya Yesuslah jawab. Apa jawaban Yesus? Dia bilang apa? Ayat ini kita tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan. Di dalam terjemahan lain kata kelegaan itu adalah perhentian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan perhentian kepadamu. Kata kelegaan, perhentian sebenarnya yang sama dengan sabar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan sabar kepadamu. Kepada siapa kata-kata yang pertama kali diucapkan? Kalau kita baca kita konteks pasal 11, sebenarnya kata-kata ini diucapkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Ibrani, yang pada hakikatnya mereka menguruskan hari Sabat. Bagaimana mungkin orang yang memelihara Sabat Yesus katakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu Sabat. Loh, kami ini kan sudah melihara Sabat. Mungkin begitu juga kita dengan orang-orang Advent sekarang ini. Kalau kita pasal letih lesu berat, Yesus mengundang kita, marilah kepadaku, kata Yesus. Kamu sekalian yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan perhentian, aku akan memberikan sabar. Mungkin kita katakan, Tuhan Yesus, kami kan sudah orang Advent, kami kan sudah percaya perintah keempat. Kami memelihara, kami mengingat kekuasaan Sabat. Kami kan sudah menguruskan Sabat. Kenapa kami ini masih memerlukan Sabat? Oke? Karena cintanya, Dia memberikan kepada kita Sabat. Dia memberikan kepada kita perhentian. Bukan hanya kepada orang-orang yang belum menguruskan Sabat, tetapi juga kepada orang-orang yang sudah menguruskan Sabat. Hari Sabat adalah pemberian kasih Allah kepada seluruh manusia. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 21. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguruskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Sabat adalah monumen penciptaan. Saudara-saudara, mengingat Sabat, kita menerima ketenangan, kita menerima berkat, kita menerima sukacita, kita menerima kelegaan. Kenapa? Karena kita tahu hari pertama Allah menjadikan terang, hari kedua Dia menjadikan cakrawala, hari ketiga Dia memisahkan air, ya, sebagian air dan juga sebagian daratan, kemudian tumbuhan dan pohon. Hari keempat Dia menjadikan benda-benda penerang, matahari, bulan dan bintang. Hari kelima Dia menjadikan burung di udara dan ikan di laut. Hari keenam Dia menjadikan binatang dan juga manusia. Jadi Tuhan menjadikan manusia sesudah segalanya tersedia. Tuhan tidak menjadikan manusia yang pertama, lantas Dia menjadikan yang lain-lain. Sesudah semuanya lengkap, Tuhan menjadikan manusia. Dan berikutnya langsung Sabat. Dengan kata lain, apabila kita percaya kepada Tuhan sebagai pencipta kita, yang juga menyediakan Sabat bagi kita, jika hati kita menjadi penuh sukacita, kelegaan, karena apabila kita menerima Sabat, bukan hanya sekadar datang ke gereja pada Sabat, tapi kita menerima Sabat dari Tuhan kita, berarti kita percaya dengan adanya kita di dunia ini, dengan lahirnya kita di dunia ini, Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya dari dahulu, baru kita lahir. Amin. Contoh di rumah tangga kita,
Tuhan memberikan kepada kita anak, ya. Sebelum anak ini lahir, orang tua sudah menyiapkan segala-galanya. Pada waktu seorang ibu mengandung, ya, suaminya dan dia itu sudah menyiapkan segalanya. Sudah dibelikan tempat tidurnya, sudah dibelikan pakaian-pakaiannya, sudah dibelikan pokoknya, sudah disiapkan botol untuk susunya. Segala sesuatu persiapan sudah dibuat oleh orang tua sebelum anaknya lahir. Demikian juga kita manusia, sebelum kita didirikan, Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya untuk kita. Dengan pertama lain, dengan menerima sabar, dengan mengingat sabar, dengan datang menyembah Tuhan pada hari Sabat, kita yakin bahwa Tuhan itu memelihara kita. Dialah Bapa kita yang pengasih dan penyayang. Dia sudah menyiapkan segala-galanya untuk kita sebelum kita dijadikan dan sebelum kita ada di dunia. Sahabat bermula di Taman Eden. Dengan meneruskan sahabat, sebenarnya kita mencicipi surga itu yang diterangkan. Karena Eden adalah nama lainnya paradise, paradiso, yang artinya surga. Dengan memasuki sabat setiap pekan, dengan meneruskan sabat setiap pekan, pemikiran kita kembali kepada sabat yang pertama di Taman Eden, di mana taman itu adalah taman kesukaan, taman sukacita, taman damai. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada kekurangan, semuanya tenang. Oleh karena Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya. Sekarang kita di dunia ini mungkin kekurangan, rumah kita mungkin tidak bocor, lantainya sudah rusak, mungkin pakaian kita tidak terlalu bagus, makanan kita kurang. Tetapi dengan meneruskan sabat, kita diangkat ke depan, di mana Tuhan akan mengembalikan kita kepada Eden yang semula, kepada Eden yang diperbarui, di mana semuanya akan kita nikmati. Sebagaimana Tuhan sudah menyiapkan Eden yang pertama sebelumnya. Kita beristirahat pada hari Sabat di dalam penciptaan yang lengkap. Tuhan sudah menyiapkan segalanya baru Sabat. Dengan demikian juga pada waktu Yesus mati, dia mati pada hari Jumat sore dan dia beristirahat pada hari Sabat. Pada saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam penebusan yang lengkap, berarti kita juga turut menikmati berkat kembalian Yesus, di mana Tuhan Yesus akan datang kedua kali dan akan membawa kita ke dalam surga yang lengkap. Tiga hal yang dilakukan Yesus pada hari Sabat, yaitu pada hari ke-7 dia berhenti, yang artinya rest, Sabat pada hari ke-7. Yang kedua, dia memberkati hari ke-7 itu, di mana kita juga ada di dalam penyucian hari Sabat itu. Dan yang ketiga, Allah memutuskan hari ke-7 sebagai hari ke-7. Saudara-saudara, kita kembali kepada yang pertama ini, Allah berhenti pada hari ke-7. Tadi orang kita sudah lihat begitu orang sibuk, sangat sibuk, bekerja, sekolah, cari harta dan uang. Kadang-kadang tidak ingat istirahat, tidak ingat berhenti, tidak ingat tidur, tidak ingat datang kepada Tuhan. Sehingga terlalu capek dia, terlalu kerja keras dia, sebelum dia berumur 70-80 akhirnya dia sudah sakit dan meninggal. Dan kalau dia orang Kristen, maka ditulislah bisa lihat itu RIP, Rest in Peace, Maradian Dodiso, ya, telah beristirahat dengan tenang. Karena dia tidak mau berhenti pada hari Sabat, maka dia cepat sakit dan dikuburkan. Akhirnya ditulislah telah beristirahat dengan tenang. Selagi dia masih hidup, hidupnya sudah tidak pernah beristirahat dengan tenang, karena dia tidak menerima Yesus dan sahabatnya. Baru dia dikuburkan beristirahat dengan tenang. Tetapi kita beruntung, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah kenal Yesus, kita sudah terima sabat. Kita tidak mau mati cepat-cepat. Kita setiap sabat beristirahat di dalam Tuhan, berhenti pada hari Sabat. Kita menerima berkatnya. Banyak orang yang terpaksa beristirahat di kuburan oleh karena tidak menikmati sabat di dalam hidupnya. Tetapi kita, selagi kita masih hidup, kepada kita diberikan sabat. Marilah kepadaku, kata Yesus. Siapa yang diundang? Orang-orang yang masih hidup. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kepadamu perhentian, kelegaan, sabat. Jadi sebenarnya Yesus mengundang kita karena kita adalah hamba-hambanya.
kita juga adalah umat-umatnya. Dia berkata, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, sebab hamba tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Sebaliknya aku memanggil kamu sahabat. Dia adalah sahabat kita, kita adalah sahabatnya. Dan Yesus adalah sahabat kita, sobat kita, dan dia juga memberikan kita sahabat. Apabila kita menerima Yesus sebagai sobat kita, dia juga memberikan kepada kita sahabatnya. Perhentian dengan demikian, Yesus adalah sobat dan sahabat kita. Saudara-saudara, kita beruntung. Kenapa? Karena di dalam 10 perintah Tuhan, Keluaran 20 ayat 8-11, apa kata Tuhan? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat benar-benar. Janganlah kau bekerja, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, pembantumu laki-laki, pembantumu perempuan, bahkan hewanmu, bahkan orang asing yang diam di rumahmu. Karena 6 hari lamanya kalau menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Itulah perjanjian berhenti, memberkati dan menguduskan hari Sabat. Coba kalau Tuhan berkata, hendaklah kamu bekerja untuk hari ini, non-stop. Apa yang terjadi? Kita akan capek bekerja, kita akan lesu, kita akan cepat tua, kita akan menjadi orang-orang yang kesakitan, dan kita akan meninggal. Tapi Tuhan sangat baik, Dia berikan kepada kita 6 hari bekerja dan 1 hari untuk beristirahat. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu dalam sejarah dunia, negara Prancis, mereka itu mendewakan reason. Mereka itu berkata segala sesuatu yang masuk akal itu adalah kebenaran, yang tidak masuk akal itu adalah kebenaran. Jadi mereka bilang Alkitab ini tidak masuk akal, kita buang Alkitab, kata mereka. Kita injak Alkitab, kita bakar, kita musnahkan. Mereka memusnahkan Alkitab, mereka menyingkirkan Alkitab, dan mereka bilang kita bekerja 10 hari baru berhenti. Alkitab berkata 6 hari bekerja, 1 hari berhenti. Mereka bilang kita bekerja 9 hari, hari ke-10 baru berhenti. Apa yang terjadi? Sesudah mereka melakukan perubahan itu, banyak masyarakat mereka yang sakit-sakitan, banyak yang cepat mati, dan akhirnya mereka sadar dan kembali kepada yang semula. Walaupun mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tetapi mereka tidak mempertahankan 9 hari kerja, kemudian hari 10 berhenti. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita perintah, tetapi di dalam perintah itu ada berkat. Pada saat Tuhan berkata 6 hari lamanya kamu melakukan pekerjaanmu, itu adalah berkat bagi kita. Mungkin ada perintah-perintah orang atau perintah manusia, tetapi hanya membebani. Tetapi setiap kali Tuhan berikan perintah atau komitmen, di dalam perintah itu terdapat berkat yang luar biasa. Kalau kita menerima dengan iman dan percaya kepada-Nya. Markus 2 ayat 27. Apa kata Yesus kepada orang Farisi dan Lektor yang coba memata-matai Dia bersama murid-muridnya? Pada waktu Dia bersama murid-muridnya melewati ladang gandum, dan murid-muridnya itu mengambil bulir-bulirnya dan memakannya. Mereka berkata, kenapa murid-muridku, katanya, memetik gandum pada hari Sabat? Apa kata Yesus? Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya Sabat diberikan kepada kita menjadi kelegaan, perhentian, berkat, sukacita, kebahagiaan agar kita sehat panjang umur menanti kedatangan Yesus kedua kali. Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Satu kali ada seorang pendeta kita yang pergi ke tukang jahit. Ini bukan di sini, ini di Sumatera. Jadi ada penjahit tukang jahit yang bagus di kota itu. Diukurlah jasnya ya, jasnya. Oke, mantap ini. Karena ini penjahit yang terkenal di kota itu, kota kecil, kota kabupaten. Dan sudah tiba waktunya datang pendeta ini mau mengambil jasnya. Kemudian coba lah kan, sebelum dibawa, coba. Ternyata lengan jas ini satu panjang, satu pendek. Jadi dia komplain. Namanya Pak Steady ya, Pak Steady. Ini kok lengan jas saya ini kok satu panjang, satu pendek. Kemudian apa dikatakan oleh tukang jahit ini? Waduh, katanya, ya tangan apa yang kependekan saat itu? Sekarang menjadi pertanyaan, apakah tangannya yang satu perlu dipotong
sahabat. Jadi harus menjadi supaya pas kepada orangnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus, Tuhan kita membuat sahabat untuk kepentingan kita. Dia berikan sahabat demi kebahagiaan kita. Bukan manusia yang dijadikan supaya menjadi hamba, supaya menjadi orang yang taat kepada sahabat. Jadi kalau kita taat kepada sahabat, sebenarnya kita bukan hamba sahabat, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Karena manusia ya berharga kepada Tuhan, manusia sangat penting kepada Tuhan, makanya diberikan sahabat perhatian supaya kita dapat beroleh sukacita, damai dan kesenangan. Jadi kalau kita menerima perintah Tuhan, itu adalah berkat. Karena dalam setiap perintah Tuhan kita beroleh berkat yang luar biasa. Tidak ada di dalam Alkitab yang menyebut hari ke-7 itu hari Sabat orang Yahudi. Banyak orang-orang berkata, kamu orang asli itu memang baca Alkitab, tetapi kalian tidak tahu katanya bahwa Sabat itu buat orang Yahudi. Tapi itu tidak benar. Karena Sabat bukan hanya untuk orang Yahudi, Sabat dijadikan untuk manusia. Ada 3 sikap terhadap pada Sabat. Inilah dia. Sikap yang pertama adalah orang Yahudi. Yahudi menerima Sabat, tetapi menolak Yesus. Orang-orang Kristen tradisi mengaku menerima Yesus, tapi mereka menolak Sabat. Tetapi Kristen yang konsekuen, gereja masih akan dituju yang konsekuen terhadap kita, percaya Yesus, menerima Yesus, dan juga Sabatnya yang kudus. Saudara-saudara, orang Yahudi menerima Sabat, tetapi Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Walaupun mereka menerima Sabat, tapi karena mereka menolak Yesus sebagai sobat, mereka tidak menikmati perhentian. Tidak heran kalau kita sudah menjadi anggota gereja, kalau kita hanya datang ke gereja oleh karena menurut hukum Tuhan, tetapi tidak ada hubungan yang akrab dengan Yesus. Sabat itu bagus, tetapi kalau kita belum menerima Yesus sebagai sobat, sahabat kita, maka kita belum menerima perhentian yang sesungguhnya. Orang-orang Kristen mengaku menerima Yesus Kristus, ialah Tuhan kami, Dia adalah Juru Selamat kami, tapi mereka menolak Sabat. Mereka tidak menerima peristirahatan sesuai dengan rencana Tuhan, dan mereka tidak menerima berkat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus adalah sobat kita, Dialah Tuhan kita, Dialah Juru Selamat kita, Dialah sahabat kita, dan kita juga menerima Sabatnya. Kenapa? Karena menurut Lukas 4 ayat 16. Ya, Lukas 4 ayat 16. Apa yang katakan itu? Katakan dalam Lukas 4 ayat 16. Yesus datang ke tempat Dia dibesarkan di Nazaret, dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya Dia masuk ke rumah ibadat, dan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Maka dibaca lagi Nabi Yesaya pasal 16, di mana tertulis di situ sebagai berikut: oh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tertindas, kepada orang-orang tertawan, membukakan mata orang-orang buta, melepaskan orang-orang yang terpenjara, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Dan kemudian sesudah selesai membaca kitab itu, maka Dia meletakkan kitab, Dia menyerahkan kitab itu kepada pengurus baik suci atau sinagog, dan Dia berkata, pada hari ini, pada waktu kamu mendengarkan nas ini, maka genaplah janji kitab suci. Saudara-saudara, pada hari Sabat, pada waktu Dia membacakan kitab Nabi Yesaya, Dia bilang apa? Pada hari ini, pada waktu kamu mendengarkan nas ini, maka genaplah. Apa maksudnya genaplah? Pada hari Sabat, genaplah tahun rahmat Tuhan. Dengan perkataan lain, hari Sabat adalah rahmat Tuhan. Pada hari Sabat, genaplah, yaitu tahun kebebasan, tahun berkat, tahun membuka mata orang, tahun memberikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi saudara-saudara, dengan menerima Sabat berarti kita menerima rahmat Tuhan. Menolak Sabat berarti kita menolak rahmat Tuhan. Banyak orang-orang Kristen berkata, apabila kita menguruskan Sabat berarti kita legalisme. Itu tidak benar. Karena menerima Sabat sebagaimana Sabat yang diberikan oleh Yesus yang adalah sobat kita, berarti kita menerima anugerah Tuhan. Rahmat artinya anugerah, grace.
Ya, grace itu anugerah. 3 prinsip Protestan. Sola fide hanya iman saja. Sola scriptura hanya kitab saja. Dan sola gracia atau hanya oleh karena anugerah saja. Saudara-saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan kita, kita juga harus menerima Dia sebagai Tuhan atas saudara. Menerima Dia sebagai sobat dan sahabat kita, berarti kita menerima anugerah rahmat, yaitu berkat Tuhan. Di Yesaya 58:13, inilah janji Tuhan kepada umatnya, bukan hanya dalam perjanjian lama, tapi juga dalam perjanjian baru, yang tadi sudah dibacakan oleh anak kita dan juga berulang. Yesaya 58:13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Apa artinya tidak menginjak-injak hukum Sabat? Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya tidak melakukan urusanmu pada hari Kudus. Itu artinya. Apa artinya tidak menginjak hukum Sabat? Kalau engkau menyebutkan Sabat itu hari kesempatan. Jadi dalam menafsirkan kita biar menerangkan dunia sendiri. Let the Bible interpret itself. Tidak menginjak hukum Sabat artinya tidak melakukan urusan kita pada hari Sabat. Atau kita juga menyebutkan Sabat itu hari kenikmatan. Menyebutkan hari Tuhan itu hari kudus, hari yang mulia. Apabila kau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acara, itu artinya tidak menginjak hukum Sabat. Tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Tidak merumpi, tidak mengarahkan orang, ya. Baik itu sahabat kita, keluarga kita, atau siapapun. Inilah janji Tuhan kepada kita. Apa janji Tuhan? Apabila kita tidak menginjak Sabat, inilah berkat Tuhan kepada kita. Engkau akan bersenang-senang. Kalau kita sebutkan dalam bahasa populernya, engkau akan happy, engkau akan bahagia, engkau akan bersuka cita. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Apakah karena Tuhan kasih kita duit? Tidak. Engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dia tidak berkata engkau akan bersenang-senang karena banyak uang. Memang uang itu perlu. Dia tidak berkata engkau akan bersenang-senang karena rumahmu besar. Memang lumayan saja perlu. Dia tidak berkata engkau akan bersenang-senang karena banyak harta. Memang harta itu perlu juga. Tetapi dia katakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saudara-saudara, pada kita ingat, harta warisan kita bukan rumah di dunia, bukan tanah yang luas, bukan jabatan, bukan pangkat, tapi warisan kita adalah Tuhan. Pada waktu Tuhan mengangkat orang-orang Lewi menjadi orang banyak, mereka tidak mendapatkan tanah bagian di antara 12 suku Israel. Apa kata Tuhan? Akulah warisanmu. Mana lebih berharga, tanah atau Tuhan? Kalau kita mempunyai Tuhan, maka kita mempunyai segala-galanya. Tapi kalau kita mempunyai tanah tapi tidak mempunyai Tuhan, yang ada itu pun akan hilang. Jadi Tuhan berkata, janganlah kamu gelisah, janganlah hatimu gelisah, percaya kepada Allah, percaya kepada aku, percaya kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia bilang di rumah Bapakku banyak istana, mansion, palace. Dia sudah menyiapkan segala-galanya untuk kita. Apabila kita tidak menginjak hukum Sabat, kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Kalau kita sudah punya Tuhan dan Tuhan adalah punya kita, segalanya ada pada kita. Amin. Kuduskanlah hari Sabat, karena hari Sabat itu adalah peringatan antara aku dan kamu. Peringatan kenapa? Bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dengan menerima Sabat, dengan menguduskan Sabat, itu merupakan tanda, sign, peringatan bahwa Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah umat. Dengan perkataan lain, kalau kita menolak Sabat, baik secara kata gereja maupun secara rohani, berarti Dia bukan Tuhan kita dan kita bukan umatnya. Hari Sabat itu juga memberikan kepada mereka menjadi peringatan, pada garis tanda, sign di antara aku dan mereka. Apa peringatannya? Supaya mereka mengetahui bahwa aku adalah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudara-saudara, bila kita menerima Sabat, kekudusan Sabat itu menjadi kekudusan kita. Dia yang menguruskan kita, bukan kita yang menguruskan diri kita, tapi Tuhan yang menguruskan kita. Kita tidak mampu menjadi kudus dengan sendirinya, tetapi Tuhan yang membuat kita kudus. Yeremia berkata sebagai berikut, mungkinkah
macan tutul mengganti kulitnya? Mungkinkah orang Ethiopia yang kulitnya hitam mengganti kulitnya? Tidak mungkin. Kalau macan tutul tidak bisa mengganti belangnya, kalau orang-orang berkulit hitam tidak bisa menjadi putih dengan sendirinya, itu berarti kita tidak mampu membuat diri kita menjadi kudus. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang berkuasa menguruskan kita. Dengan menerima sama jadi kudus, maka kita menerima Tuhan yang menguruskan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang kudus. Saudara-saudara, Yesus datang ke Nazaret, tempat yang dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada saat dia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oleh karena itu, sekalipun orang-orang beribadah sekarang ini, banyak beribadah, gerejanya besar, loncengnya besar, menaranya tinggi, tapi kalau mereka tidak beribadah sesuai dengan firman Tuhan, apa kata Yesus? Matius 19 percuma mereka beribadah kepada Aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Memang ini kelihatan seperti keras. Kita mengetahui dua orang anak Adam, Kain dan Habel. Dua-duanya ini mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan persembahan yang terbaik dari hasil ladangnya. Habel mempersembahkan dari ternaknya anak domba yang berusia 1 tahun yang tidak bersalah kepada Tuhan. Persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Persembahan Habel diterima. Kenapa? Bukankah Kain sudah persembahan yang terbaik? Saudara-saudara, banyak orang yang sudah membuat gereja yang sangat bagus. Gereja besar, mewah, loncengnya besar ya. Begitu dibel, semua orang mendengar. Gereja kita, ya. Tapi kalau gereja ini sudah bagus banget. Kalau gereja di kampung kami, saya berasal dari kampung, ya. Gereja kami ini kecil, rumah sebenarnya dari kita dibuat jadi gereja. Tidak ada loncengnya, tidak ada dengarannya. Loncengnya itu kalau dibunyikan waktu tugas bersahabat, lonceng kecil. Orang bilang itu lonceng tukang es. Mereka bilang, mana mungkin Tuhan mendengarkan doa kalian? Bel gereja-gereja aja lonceng tukang es. Coba gereja kami aja, menaranya tinggi, begitu tarik, semua orang mendengar. Apa Tuhan itu mendengarkan lonceng gereja kalian? Bukannya mereka Tuhan itu mendengarkan lonceng gereja kalian, tapi bukan Tuhan ini. Kalau yang kita turuti itu, yang kita lakukan itu adalah ajaran manusia. Apa kata Tuhan? Percuma. Kalau orang Indonesia bilang percuma, ya cuma-cuma, percuma, artinya sia-sia, mubazir. Saudara-saudara kita tidak menyakiti hati saudara kita yang beribadah pada hari lain dan tidak menerima Yesus dan sobatnya, menerima Yesus sebagai sobat dan sahabatnya. Tetapi apa kata Yesus selalu benar, bahwa kita perlu menerima kebenarannya dan menerima perintahnya, karena dari kejadian sampai wahyu tidak ada perubahan dari pemeliharaan sabat kepada hari ini. Dari kejadian sampai wahyu selalu konsisten bahwa Tuhan menyapa kita menguruskan hari sabat sebagai tanda bahwa kita adalah umatnya dan Dia adalah Allah. Apa dikatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12? Wahyu 14 ayat 12 sebagai ayat terakhir. Apa kata Yohanes dalam catatan kitab yang terakhir? Yang penting di sini adalah apa kata yang penting? Ketekunan. Siapa yang orang-orang tekun itu? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang siapa? Siapa yang tekun itu? Orang-orang kudus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Siapa orang kudus ini? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara-saudara, yang disebut orang yang tekun adalah orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus ini adalah yang menuruti perintah-perintah Allah. Salah satu dari perintah Allah adalah sabat hari ketujuh. Orang-orang yang tekun, orang-orang yang kudus adalah menuruti perintah Allah. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada kata dan. Kalau menurut ayat ini seolah-olah dua ciri khas dari orang kudus. Yang pertama, menuruti perintah Allah, dan yang kedua iman kepada Yesus. Di dalam bahasa aslinya kata dan di sini ini adalah kata sambung, kai. Bisa diterjemahkan karena, ya. Jadi kalau kita terjemahkan ini menjadi karena. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah karena iman
kepada ini. Hanya orang-orang yang beriman lah yang mau menuruti perintah-perintah Allah. Kalau mereka tidak beriman, yang mereka turuti adalah perintah-perintah manusia.